Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahrul Anwar dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, YIN Tulungagung. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 FEBI YIN Tulungagung. Pada PPL gelombang 3 ini tidak seperti PPL gelombang 1, melainkan seperti gelombang 2, yaitu menggunakan sistem PPL dari rumah. Nah, di sini PPL kali ini mengusung yakni proses observasi dan pengamatan. Pelaksanaan PPL pada gelombang 3 ini dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober sampai dengan 6 November tahun 2020. Nah, tempat yang saya pilih yaitu ada di Padapa Hidroponik. Tujuan dari PPL kali ini yaitu untuk mengetahui permasalahan dalam dunia pertanian dan perkembangannya ke depan. Yang kedua, mengetahui proses produksi pertanian menggunakan sistem hidroponik. Yang ketiga, mengetahui sistem pemasaran yang efektif dan efisien. Padapa Hidroponik. Pemilik budidaya tanaman hidroponik ini adalah Mas Dian Nur Laksono. Beliau adalah alumni mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2017. Lokasi usaha hidroponik ini ada di Dusun Kepel, RT 1, RW 1, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Pada mulanya, ia memulai dengan 4 teman dari alumni yang sama. Luas lahan yang dimiliki untuk usaha hidroponik ini adalah 200 meter persegi dengan 2 greenhouse. Nah, tanaman yang ditanam sangat beraneka ragam. Ada sawi, ada kangkung, dan juga selada. Nah, usaha yang ditekuni ini dinamakan Padapa Farm. Nah, nama Padapa ini berawal dari nama dari bahasa Jawa yang artinya padapa adalah tumbuhan. Di sini diharapkan nama tersebut menjadi motivasi sinergi bersama tumbuhan, dengan begitu usaha yang digeluti dapat bertumbuh dan berkembang. Visi dan misi usaha sayuran Padapa Hidroponik. Visinya adalah menjadi usaha yang mengusung farm to table dengan produksi bermutu tinggi. Untuk misinya yaitu menghasilkan produk berkualitas tinggi sehingga menarik minat petani sekitar. Yang kedua, menggunakan big data untuk pendataan segala kebutuhan pada sektor hulu dan hilir. Yang ketiga, melakukan ekspansi pasar ke tingkat konsumen akhir. Yang keempat, menggandeng berbagai pihak yang mendukung pengembangan konsep farm to table. Nah, untuk organisasinya, untuk struktur organisasinya yaitu ada ketua, ada wakil ketua, dan bidang marketing. Untuk ketuanya ada Mas Dian Nur Laksono, untuk wakil ketua ada Firmanda Rizky Haditya, untuk bidang marketing Maha Atma Wahyu Alanata. Untuk pelaksanaan praktek pada usaha hidroponik milik Mas Dian ini, saya berkunjung pada hari Sabtu dan Minggu. Dan untuk hari Senin sampai Jumat, saya diberikan tugas untuk menganalisis dan mensurvei pasar lokal yang ada di sekitar rumah saya. Nah, pada minggu pertama, saya melakukan observasi dan wawancara. Pada minggu kedua, saya diberikan informasi dari proses penyemaian, permajaan, dan pembesaran sayuran hidroponik. Tahap pertama yaitu adalah proses semai. Di sini proses penyemaian berlangsung selama 7 hari. Kemudian setelah benih tersebut muncul beberapa senti, nah itu dipindah dalam tempat permajaan. Tempat permajaan ini waktunya adalah 12 sampai 14 hari dengan menggunakan sistem NFT. Nah, sistem NFT ini
menggunakan sistem di mana aliran air itu selama setengah hari atau 12 jam dialiri air dan 12 jam tidak dialiri air. Nah, air ini mengandung nutrisi yang bisa menumbuhkan sayuran menjadi lebih segar dan juga bisa lebih cepat panen. Kemudian dipindahkan setelah 14 hari dipindahkan ke tempat pembesaran. Nah, setelah itu menunggu waktu 1 sampai 2 minggu, kemudian dapat dipanen hasil dari sayuran tersebut. Nah, sayuran tersebut sangat beraneka macam, ada sawi, ada kangkung, dan juga ada selada. Pada minggu ketiga, saya mencari pangsa pasar sayuran hidroponik di berbagai tempat wisata yang berada di dekat desa saya, yaitu wisata Monumen Kresek dan wisata Lembah Wilis. Nah, pada minggu keempat, saya dan dengan Mas Dian panen hasil sayuran hidroponik tersebut, kemudian dijual di tempat pemasaran yang sudah biasa, yaitu di komunitas hidroponik Madiun. Nah, selanjutnya adalah permasalahan di lapangan. Pada proses produksi ada beberapa kendala, yaitu ada satu greenhouse yang belum diisi sayuran karena juga terkendala modal, dan juga greenhouse ini masih dalam tahapan renovasi sehingga masih ada beberapa yang belum diisi. Dan juga ada beberapa masalah dalam sayurannya, yaitu ada lubang-lubang kecil. Permasalahan selanjutnya ada di rantai distribusi yang begitu panjang, dimulai dari tengkulak, kemudian diletakkan ke pasar, ke agen, baru ke konsumen. Dalam proses produksi memang terdapat beberapa kendala karena pada bulan-bulan ini baru saja melakukan renovasi greenhouse. Penambahan greenhouse diharapkan dapat menambah keuntungan usaha sayur hidroponik. Namun digarisbawahi, ada apabila banyak lubang yang kita perlu melakukan penyemprotan menggunakan obat organik. Budidaya tanaman hidroponik ini merupakan usaha modern yang menambah media tanam dari yang dahulu menggunakan tanah berganti media pipa atau wadah yang berlubang. Padapa merupakan tempat PPL yang memberikan pengetahuan dalam bisnis pertanian dari mulai produksi hingga distribusi. Adanya usaha sayuran hidroponik memberikan dampak yang positif bagi warga sekitar. Adanya pemuda yang menjadi petani mendorong pemuda yang lain tergerak dalam usaha tani modern. Karena zaman semakin berkembang, sistem pernak pertanian pun ikut berubah. Dalam beberapa tahun belakangan ini, wilayah Pulau Jawa itu semakin hari semakin berkurang karena adanya pembangunan yang berkelanjutan. Maka dari itu perlu adanya inovasi sistem pertanian yang dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan menjaga ekosistem ketahanan pangan di Indonesia. Namun dalam dunia usaha tidak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa kendala, baik itu dari internal maupun eksternal. Dari segi internal, Padapa Farm ini memiliki manajemen yang baik dalam pengelolaannya. Namun karena baru berjalan belum ada 1 tahun, maka ada beberapa masalah, yaitu berupa greenhouse yang belum diisi. Selanjutnya ada juga bisnis hidroponik memang memberikan kemudahan dalam proses irigasi air. Namun untuk modal awal itu cukup sangat membutuhkan investasi yang mahal. Itu karena pembelian alat di sini begitu banyak. Kemudian dari segi eksternal, Padapa Farm memiliki jaringan yang masih sedikit. Karena Padapa Farm hanya memberikan pemasaran di tempat komunitas atau tengkulak. Nah, di sini mengakibatkan keuntungan yang diperoleh dari usaha sayur ini tidak bisa maksimal karena masih dibantu langsung oleh pengepul atau tengkulak. Nah, untuk saran selanjutnya yaitu
sebaiknya digunakan konsep farm to table ini lebih baik lagi, agar dimana distribusinya ini diberikan ke wilayah tempat sekitar ini, agar keuntungan yang didapatkan cukup memuaskan. Demikian hasil laporan praktik pengalaman lapangan gelombang 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.